Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Yoga Juliana, kedua Sondik Tugal, dan Yogi Ramdhani. Di sini kami akan mengerjakan proyek UTS tentang sensor. Nah, untuk sensor, pengertiannya, sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Nah, secara umum, berdasarkan fungsi dan penggunaan sensor itu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sensor mekanis, sensor optik, dan sensor thermal. Nah, maka telah dilakukan pengkarakterisian sistem sensor. Nah, sistem sensor atau serat optik berdasarkan efek gelombang Avanescence. Nah, karakteristik di sini dilakukan untuk melihat pengaruh panjang pengelupasan cladding terhadap rugi pada serat optik dan pengaruh pembengkokan serat optik yang telah dikupas claddingnya dan terhadap rugi pada serat optik. Nah, untuk pendahuluan, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan sensor ini itu dalam perkembangan industri sangat berpengaruh. Karena sensor dan transducer itu merupakan peralatan atau komponen yang mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis. Nah, ketepatan dan kesesuaian dalam memilih sebuah sensor itu sangat menentukan kinerja dari sistem pengaturan secara otomatis. Nah, untuk besaran di sini tuh pada kebanyakan sistem kendali adalah bukan besaran listrik, seperti besaran fisika, kimia, mekanis, dan sebagainya. Untuk memakaikan besaran listrik pada sistem pengukuran atau sistem manipulasi dan sistem pengontrolan itu, maka biasanya dipakai besaran yang bukan listrik dan diubah terlebih dahulu menjadi suatu sinyal listrik melalui sebuah alat yang disebut transducer. Nah, dan terdapat serat optik itu biasanya digunakan untuk menggantikan kabel konvensional yang berfungsi sebagai kabel daya. Nah, serat optik di sini itu memiliki banyak kelebihan, terutama karena data yang dikirimkan itu dimodulasi dengan cahaya sehingga tidak berbahaya. Dan keunggulan lainnya itu pengiriman data yang lebih cepat, akurat, dan relatif stabil terhadap perubahan. Nah, pada kondisi lingkungan di sini itu dibandingkan kabel yang konvensional, serat optik di sini itu memiliki keunggulan yang lain yang menjanjikan, seperti ukurannya yang kecil, tidak berintervensi dengan gelombang elektromagnetik, dan tahan terhadap suhu tinggi, redaman transmisi yang kecil, serta memiliki bandwidth yang besar. Nah, karakteristik bahan serat optik itu sangat berpengaruh dalam transmisi sinyal pada serat optik. Nah, untuk pemantulan dan pembiasan sinyal di dalam serat optik itu tergantung pada indeks bias pada bahan yang dipakai dalam serat optik. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yogi Ramdhani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Adapun rendaman juga menjadi masalah tersendiri dalam penyaluran sinyal. Bentuk rendaman yang sering terjadi ketika proses instalasi kabel adalah bending pembengkokan. Serat optik mengalami rendaman atau rugi-rugi sinyal ketika dibengkokkan pada jari-jari tertentu. Sinyal yang terendam di tengah perjalanan menuju receiver menyebabkan penurunan kualitas sinyal. Selanjutnya, serat optik tidak hanya digunakan sebagai penghubung dalam sistem telekomunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi sistem sensor yang dikenal dengan fiber optic sensor atau sensor serat optik. Nah, di sini terdapat
Serat optik dibagi menjadi 3 tipe, yaitu serat optik ekstrinzik, serat optik intrinsik, dan serat optik expansion. Salah satu bentuk sensor serat optik yang banyak dikembangkan adalah sensor expansion, di mana prinsip kerja sensor berdasarkan efek gelombang. Sensor expansion dibuat dengan mengupas keliling asli serat optik dan diganti dengan material yang lain sehingga nilai indeks biasanya berubah. Poin selanjutnya yaitu persyaratan umum sensor. Nah, terdapat 2 poin, yaitu linearitas adalah banyak sensor yang menghasilkan keluaran yang berubah secara kontinu sebagai tanggapan terdapat masukan yang berubah secara kontinu. Selanjutnya sensitivitas, yaitu menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Tanggapan waktu menunjukkan seberapa cepat tanggapannya terdapat perubahan masukan. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi sensor. Nah, yang dimana klasifikasi sensor secara umum berdasarkan fungsi dan penggunaannya, sensor dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sensor mekanis, sensor optik atau cahaya, sensor termal atau panas. Nah, sensor mekanis adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerakan mekanis secara perpindahan atau pergeseran pada posisi gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, lever, dan sebagainya. Contohnya pada strain gauge, linear variable, potentiometer, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu sensor optik atau cahaya, adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, memanfaatkan pantulan cahaya ataupun bias cahaya yang mengenai pada benda atau ruangan. Contohnya pada fotosel, fototransistor, fotodiode, fotovoltaik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sensor termal, adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruangan tertentu. Contohnya bimetal, termistor, termometer, fototransistor, fotodioda, fotomultiple, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saudara saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan dari teman-teman saya. Untuk selanjutnya ada sensor optik atau cahaya. Adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, ataupun bias cahaya yang mengenai benda atau ruangan. Contoh, fotosel, fototransistor, fotodiode, fotovoltaik, fotomultiplier, pyrometer, optik, dan sebagainya. Nah, sebetulnya tadi sudah dijelaskan sensor-sensor tersebut oleh teman-teman saya juga. Nah, kemudian ada sensor termal, adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang tertentu. Nah, di sini juga ada contohnya bimetal, termistor, termokopel, RTD, fototransistor, fotodioda, fotomultiplier, dan sebagainya. Nah, dari presentasi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, kemudian
Ditariklah kesimpulan bahwasannya sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Nah, sensor ini bisa kita sering lihat seperti di pintu secara otomatis, fingerprint, dan di perkantoran-perkantoran atau di gedung-gedung tertentu ya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.